Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang di YouTube channel kami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kim Hesa Family. Baik, kali ini Uma mau berbagi pengalaman tentang apa sajakah hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kita ingin melakukan perjalanan jauh bersama anak di saat pandemi COVID-19. Penasaran? Terus tonton video ini. Baik, hal-hal yang perlu kita perhatikan yang pertama kali adalah melakukan rapid test. Jadi teman-teman mungkin semua sudah tahu, memang kalau melakukan perjalanan jauh kita harus melakukan yang namanya rapid test. Nah, apakah itu juga berlaku untuk anak? Ya, berlaku untuk anak kecil juga. Nah, anak kecil akan juga dites rapid sama seperti orang dewasa. Kemudian, rapid testnya yang aman di mana ketika kita membawa anak gitu. Nah, rapid test itu kan bisa dilakukan di rumah sakit, di puskesmas, di klinik, juga di maskapai penerbangan yang memang sudah kita booking. Nah, yang lebih aman adalah hindari untuk ke rumah sakit. Ke rumah sakit, teman-teman juga pasti sudah tahu bagaimana keramaian di rumah sakit, ketika lamanya mengantri dan sebagainya. Nah, itu sangat tidak aman bagi untuk anak-anak. Nah, di rumah sakit juga itu tentunya banyak orang yang sakit, sedikit orang yang sehat. Sedangkan tes rapid di maskapai penerbangan atau di bandara langsung itu sangat aman karena tidak ada antrian panjang, tidak ada desak-desakan, kemudian rapid testnya juga hanya sebentar, kurang lebih 8 menit kita sudah bisa menerima hasil. Dan itu sangat aman juga untuk anak-anak karena yang datang sudah pasti orang yang sehat dan orang yang akan siap melakukan perjalanan, berbeda dengan seperti di rumah sakit tadi. Jadi yang kedua yang perlu kita perhatikan ketika melakukan perjalanan jauh atau pulang kampung bersama anak adalah mengisi data e-Hajj Indonesia. Jadi nanti ada aplikasi yang memang wajib kita isi datanya. Kemudian data yang sudah kita isi akan mendapatkan barcode. Nah, barcode itu akan di screenshot dan diperlihatkan kepada petugas bandara ketika kita sudah melakukan perjalanan. Nah, apakah anak juga diisi data e-Hajj-nya? Nah, untuk anak saya, berdasarkan pengalaman kemarin, anak saya 1 tahun 10 bulan, jadi karena mungkin belum bayar pesawat dan sebagainya, untuk datanya tidak diharuskan mengisi. Tapi kalau sudah terlanjur mengisi tidak apa-apa, tetapi karena kita ribet di bandara dan sebagainya itu, jadi tidak diharuskan juga diisi. Yang penting orang-orang dewasa saja yang diisi e-Hajj-nya. Jangan lupa untuk screenshot barcode-nya. Nanti ketika di bandara itu tidak ribet dan langsung diperlihatkan kepada petugas bandara. Oke. Kemudian yang ketiga, apa juga yang perlu diperhatikan? Nah, yang perlu diperhatikan adalah memakai masker. Nah, sebaiknya saran saya untuk tips yang ketiga ini adalah anak-anak sebelum kita melakukan perjalanan sebaiknya dibiasakan untuk memakai masker. Boleh seminggu, 2 minggu, atau bahkan sebulan sebelum melakukan perjalanan, anak-anak harus sudah dibiasakan untuk memakai masker. Supaya di bandara anak-anak sudah nyaman dan tidak risih lagi menggunakan masker. Itu sangat penting karena saya sering melihat
orang tua suami istri menggunakan masker, tetapi anak-anak tidak menggunakan masker. Padahal resiko kesehatan kita itu sama, malah lebih beresiko anak-anak itu. Nah, jadi itu yang ketiga ya, jangan lupa anak-anak kita dibiasakan menggunakan masker supaya di perjalanan dia sudah terbiasa menggunakan masker. Selanjutnya, tips yang keempat, hal-hal yang perlu kita perhatikan ketika kita melakukan perjalanan jauh bersama anak di saat pandemi COVID-19 adalah menyiapkan atau membawa antiseptik dan tisu basah. Antiseptik kan ada dua, ada yang semprot dan ada yang gel. Terserah mau bawa yang mana, yang penting botolnya ekonomis dan sesuai kantong tas kita agar tidak terlalu ribet, tidak terlalu berat kita bawa. Kemudian tisu basah. Tisu basah juga sangat penting untuk dibawa ketika kita pergi perjalanan jauh bersama anak kita. Nah, tisu basah ini nanti bisa kita gunakan untuk melap tangan, muka, mulut, kemudian juga tempat-tempat yang mau kita sentuh, yang mau anak itu sentuh, misalnya kursi, dan biasanya di pesawat kan ada meja makan dan kita bisa melap dulu itu dengan menggunakan tisu basah, dan itu biasanya anak akan menggunakan itu untuk main-main, dan kita bisa juga menyimpan HP di situ untuk menenangkan anak kita. Lalu tips yang kelima, ketika membawa anak untuk jalan jauh di saat pandemi COVID-19 adalah menyiapkan bekal dari rumah. Nah, menyiapkan bekal dari rumah ini penting agar kita tidak membeli makanan di bandara atau di sekitar bandara, karena itu sangat tidak aman bagi kesehatan anak kita. Nah, apa saja sih yang perlu disiapkan untuk bekalnya? Air minumnya, kemudian makanan, snack, dan bisa roti, bisa kue, dan sebagainya. Contohnya kemarin saya sengaja dari rumah merebus telur ayam. Jadi ketika di bandara lagi transit atau menunggu pesawatnya, anak-anak bisa dikasih makan telur, dan itu bisa membuat kenyang lebih lama. Lalu tips yang terakhir adalah membawa gendongan. Terserah mau gendongan apa saja, itu sangat penting untuk kita merangkul anak kita supaya tidak ribet juga di bandara. Biasanya anak kecil masih sangat tertarik dengan hal-hal baru yang mereka lihat. Mereka suka berlari-larian dan suka meraih apa yang dia lihat. Seperti anak saya yang 1 tahun 10 bulan itu lagi masa-masa aktifnya, jadi kalau tidak ada gendongan itu pasti bakal ribet banget untuk menghentikan dia lari-lari. Nah, jangan sampai dia berlari-larian ke tempat ke kerumunan, kemudian menyentuh apa saja yang ada di sekitar situ, termasuk menyentuh kursi, menyentuh yang lain-lain yang ada di bandara. Dan itu kita hindari. Nah, gendongan itu sangat aman sekali untuk membuat dia tetap bersama kita, dan pastikan gendongan itu adalah yang nyaman buat anak kita. Baik teman-teman, itu adalah tips yang bisa saya bagikan menurut pengalaman saya untuk melakukan perjalanan jauh bersama anak ketika pandemi COVID-19. Nah, jangan lupa untuk terus mengikuti channel kami Kim Hazel Family. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih atas tontonannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.